91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Obesitas. Obesitas. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang, lebih asik, lebih dahsyat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia, Semarang dan sekitarnya? Jumpa di pagi hari ini ya. Sobat tadi ya, pagi menjelang siang hari ini, tepat di hari Selasa, tanggal 18 Februari 2014. Yang jelas di hari Selasa ini seperti biasanya kita juga kedatangan bintang tamu istimewa ya. Ya Pak ya. Yeah. Ada Pak Edi. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu powerful Mas Fatur. Selalu powerful, selalu sehat ya Pak. Yes, ya. Amin. Yang jelas nanti kita bakalan bahas tentang sesuatu meneruskan kemarin. Ada kaitannya. Ada kaitannya dengan yang kemarin Sobat Edi. Yang pengen bertanya juga boleh nanti ya di 02474659918 atau di SMS di 0817333918. Tapi kita simak dulu yang satu ini. RDI lebih asik, lebih dahsyat. Masih di 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang, lebih asik, lebih dahsyat. Dan masih di obesitas, obrolan santai di tengah rutinitas Sobat RDI ya. Dan di obesitas hari ini, hari Selasa, kita ngobrol tentang kaitannya dengan wirausaha, dengan keuangan, dengan apa lagi ya Pak? Iya, ya pada prinsipnya tentang dunia bisnis, kemudian hal yang berkaitan dengan kekayaan, dengan rezeki ya, tetapi tidak hanya dari sisi material saja. Nanti kita coba tengok sisi spiritualnya. Waduh, mantap banget. Yes. Rumah tangga? Bisa ya. yang terkait dengan bisnis dan finance-nya. Finansialnya yes. Ya. Oke. Tapi kalau soal mau nambah istri dan sebagainya bukan kita. Jangan dong ya. Seperti Pak Edi bilang kemarin ya, siji tidak gesek ya. Satu dihabisin dulu baru nambah gitu ya. Orang tua kita bilang juga, "Nek maaf cinta gesek ditanduk." Gitu. Sama ya. Nah, buat sobat tadi yang pengen berinteraksi boleh ya, nanti lewat SMS juga boleh di 0817333918, lewat telepon juga boleh di 0247465918, dan juga di Facebooknya kita di RD Semarang, udah kita siapin statusnya, dan di Twitter di RD_Semarang ya. Dan tema kita hari ini Pak Edi, kita bakal ngobrolin apa ini? Melahirkan 8 kandungan kekayaan. 8 kandungan kekayaan. ya. Yes. Kan harusnya 9 Pak. Satunya? Kan orang mengandungnya 9 bulan. 9 bulan. Oke, ini prematur. Oh, ini prematur. 8 bulan udah lahir ternyata ya. Oke. 8 kandungan kekayaan. Yes. Oke, kita kupas satu persatu dan insya Allah menggaji 1 jam nanti selesai ya Pak ya. Ya. Ini langsung bisa kita mulai untuk yang pertama? Iya, bisa Mas Fatur. Oke, Sobat RDI, sering sekali kita melihat seseorang itu kaya, kita miskin atau kebalik ya, tetapi ingat pada prinsip kehidupan itu ada yang namanya SSI, Sawang Sinawang. Nah, betul ya. Itu dia, betul. Nah, sering sekali kekayaan itu bisa ada yang terlihat, bisa juga ada yang tidak. Tapi dengan pemahaman ini, yang 8 kandungan kekayaan ini, kita tidak perlu ya menilai orang, kita tak perlu mengukur kekayaan orang, coba kita ukur diri kita sendiri ya. Nah, 8 kandungan ini ada yang terlihat, ada yang tidak. Kita mulai dari yang pertama Mas Fatur ya. Yang pertama adalah kesehatan yang prima. Ya. Jadi kalau orang sudah sakit-sakitan itu sudah jadi orang miskin ya. Tenang ya Pak. Makanya kesehatan itu mahal sekali ya. Pak, ini kalau kita ambil contoh Fatur sendiri deh ya, nabung sampai setahun gitu, habis dalam waktu 1 kali periksa gitu. Ya kan? Bener. Iya, di sisi yang lain itu gini, bisnis kesehatan adalah sangat prospek gitu, karena kalau orang sakit itu berobatnya sudah keluar berapa duit. Nah, berapapun dibayar Pak. Yes, berapapun dibayar. Jadi paling nggak enak itu di rumah sakit ya. Sudah sakit suruh bayar. Iya. Masih mending di hotel restoran enak bayar nggak apa-apa. Loro bayar tuples-tuples gudang bisa. Iya. Nah, kesehatan agar kita bisa kaya raya itu kesehatannya itu harus holistik Mas Fatur, harus menyeluruh ya. Setidaknya kita itu harus sehat dalam 3 bagian atau 3 dimensi hidup kita. Pertama raga kita atau jiwa, raga kita atau tubuh kita atau fisik kita harus sehat, kemudian mental atau pikiran kita harus sehat pula, kemudian jiwa kita harus sehat pula.
Nah, kita mungkin masih bingung apa sih hubungan antara tubuh, pikiran dan jiwa kita. Paling gampang ya, kita lihat komputer saja. Kalau misalkan kita lihat monitor, kita lihat keyboard, kita lihat mouse, itu disebut apa? Hardware-nya. Badannya itu Ya, badannya itu tubuhnya, perangkat kerasnya. Ya, itu hardware-nya. Kelihatan, terasa. Nah, itu hardware tubuh kita. Ada apa ini? Tangan, kepala, badan, Dan kaki, dan seterusnya. Juga kalau kita betul-betul di dalam ada jantung, ada hati, ada paru-paru dan sebagainya, usus, lambung dan sebagainya. Itu hardware-nya, ya. Hardware itu tubuh kita, raga kita. raganya. Yes. Kemudian kalau komputer tadi itu belum terinstal program, misalkan Microsoft Office, bisa nggak buat bikin data, Mas Fatur? Belum bisa. Bisa nggak untuk presentasi lewat PowerPoint? Belum bisa. Belum. Itu harus diinstal dulu programnya. Nah, program tadi disebut sebagai software, perangkat lunaknya. Jadi walaupun sudah ada hardware-nya, sudah ada CPU-nya, sudah ada monitornya, ada keyboard, ada mouse-nya, itu kalau nggak diinstal sama program tidak bisa dipakai. Paling banter hanya bisa dipakai buat mukul orang, bang gitu. Tapi untuk bekerja, tapi untuk bisa bekerja tidak bisa. Untuk ngetik, untuk presentasi, bikin tabel dan sebagainya tidak bisa, harus diinstal program. Nah, program ini itu adalah mental kita, pikiran kita, ya. Ini mental pikiran kita di program. Jadi nanti kita bisa beraktivitas, mulai aktivitas yang sederhana sekali, dari mulai ngomong, makan sampai aktivitas yang rumit, mengerjakan matematika kelas doktor, itu harus ada mentalnya. Harus ada softwarenya. Nah, software bagi diri kita adalah mental atau pikiran. Nah, kemudian yang berikutnya, Jiwa. kalau komputer tadi sudah ada hardwarenya, sudah ada softwarenya, sudah bisa dipakai belum, Mas Fatur? Belum. Harus ada listriknya. good, listrik yang mengalir. Kalau mati lampu bisa dipakai, Mbak? Masa gua aki, Pak? Aduh, Pak. Tetap tidak bisa. Harus ada. Aki aja tetap ada listriknya itu. Yes, Ya. harus ada sumber kehidupannya. Nah, sumber kehidupan atau listrik bagi tubuh kita, pikiran kita adalah jiwa kita. Jadi kalau Mas Fatur saat ini saya tonjok tops gitu, yang merasakan sakit apanya? Tubuhnya atau jiwanya? Jiwa ragaku, Pak. Kok iya jiwa ragaku, Pak. Kok tegal mentok, Pak, aku, Pak. Raganya itu nggak merasakan sakit loh, Mas. Mau contoh, Anda sekarang ke Karyadi, ya, bukan ke tempatnya Mbak Endah, Mbak Endah bukan, yang mau melahirkan. Selamat lahiran. Ya, semoga selamat, bahagia, sehat. Tapi ke kamar mayatnya, coba, ngapain, Mbak? Coba mayat ada di situ, Anda cubit, pukuli, Anda iris-iris, sakit nggak masih mayat? Sakit, Pak. Mayatnya sakit atau mengadu gitu? Keluarganya yang marah-marah. Mayatnya sakit nggak merasakan, kenapa? Coba. Karena jiwanya udah nggak ada. Jiwanya sudah nggak punya listrik. Jadi yang merasakan sakit itu sebenarnya jiwanya, bukan raganya nggak sakit. Makanya nanti di akhirat itu yang mau disiksa, mau diberi nikmat itu jiwanya, bukan raganya. Raga itu disiksa, dikasih kenikmatan, dikasih siksaan itu tanpa jiwa nggak terasa tuh. Jadi yang merasakan sebenarnya jiwanya, listriknya. Nah, jadi kita itu adalah sebuah makhluk yang paripurna, yang sangat sempurna, terdiri dari jiwa, ya, kemudian pikiran, kemudian tubuh. Ya, komplit kayak komputer tadi. Komputer itu ada hardware-nya, software-nya, dan listriknya. Yes, ketiganya itu harus sehat agar kita bisa disebut kaya. Kita mulai dari kesehatan fisik dulu. Nah, kesehatan fisik itu kalau setiap organ tubuh kita bisa bekerja dengan optimal. Tangannya, jarinya nggak kesemutan, kakinya nggak kram, itu sehat, ya. Jantung kita juga berdetak dengan normal, paru-paru kita kembang kempis dengan normal, darah kita mengalir dengan normal, itu disebut sehat. Kalau tersumbat sedikit aja kita kena stroke. Organ tubuh tertentu kita lumpuh, itu udah nggak sehat lagi, udah nggak kaya lagi tuh. Ya, uang lagi ya. Bikin miskin ya. Itu tubuh. Nah, pikiran kita itu disebut sehat kalau pikiran kita itu cerdas. Ya, jadi pikiran kita itu kalau bisa memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang sedang kita hadapi itu disebut sehat. Maka kita perlu jaga nih kesehatan pikiran kita dengan menggunakannya, ya, bukan dengan mendiamkannya. Nah, kemudian jiwa yang sehat ini jiwa yang bisa merasakan. Ya, jadi kalau misalkan ada orang kesulitan, ada orang kelaparan, Anda kok cuek saja, padahal di samping Anda hati-hati nih, jiwanya ini sakit nih.
Ya, jadi jiwa yang sakit itu tidak harus orang yang ngomong sendiri, senyum sendiri gitu kan. Iya, iya. Nah, tapi kalau orang yang sudah nggak peka terhadap penderitaan orang, ini hati-hati. Kalau gini Pak, tadi ngomongin jiwa yang kita harus merasakan. Katakanlah ini kejadiannya banyak sekali ya mungkin ya. Kita ada kejadian, wah, ada yang kesusahan di samping kita. Iya. Kita menolong. Ternyata kita cuma dimanfaatkan, Pak. Iya. Enggak Terus apa-apa. bagaimana? Enggak apa-apa. Yang penting kita udah peka dulu ya. Yes. Jadi yang perlu kita pahami begini tentang hukum pemberian. Jadi pemberian itu ya yang berkepentingan adalah si pemberi. Pemberian tadi itu ya urusannya dengan si pemberi, bukan si penerima. Jadi kalau kita memberi kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Memberi keburukan, kita akan menuai keburukan kepada siapapun. Ya, kita memberikan keuntungan akan mendapat untung, memberikan kerugian akan mendapatkan rugi. Nah, jadi nggak ada hubungannya dengan si penerima bantuan kita. Makanya kok kita sekarang kok masih picik sekali. Kita memberi kepada orang yang seagama, kita memberi kepada orang yang sesuku. Repot lagi kita memberi hanya orang yang sejenis kelamin gitu. Sama istri nggak pernah memberi, itu suaminya beda gitu. Repot sekali gitu kan. Kotak-kotakan diri ya kalau seperti itu ya. Memberi itu nggak ada urusannya dengan si penerima. Memberi itu urusannya dengan yang memberi. Anda memberi apa, itu yang akan Anda tuai. Hanya saja ya bentuk pembalasan, waktu pembalasan Tuhan yang setting, bukan Anda. Jadi memberi uang tidak harus dapat uang. Mungkin dengan diberi kesehatan, diberi entah itu keselamatan atau bagaimana. Yes, gitu ya. bisa juga diberi uang lebih banyak. Amin. Nah, pokoknya itu namanya memberi itu pasti mendapatkan balasan sesuai dengan yang Anda berikan, hanya saja bentuk dan waktunya mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak Anda. Jadi nggak ada urusannya Mas Fatur dengan si penerima pemberian atau bantuan kita. Tapi kan kita sebagai manusia nih, sebagai manusia bisa jengkel gitu Pak ya. Ditulungi malah di belakang ternyata mungkin menikam kita dari belakang. Yes, gitu betul kan. Ada dan banyak sekali orang-orang ternyata yang seperti itu. Nah, itu jadi evaluasi kita. Jadi evaluasi kita seperti kita ngasih air susu kok dapat air tuba, itu jadi evaluasi kita. Tuhan tahu loh. Kita kalau nulung kok malah dipentung. Tuhan tahu loh, kalau kita ngasih air susu kok dibalas air tuba. Kalau Tuhan tahu kok membiarkan, oh berarti memang sudah sepantasnya kita dapat air tuba. Sudah sepantasnya kita dipentung. Kenapa? Kamu dulu mentungin orang belum pernah dipentung. Sekarang gilirannya kamu dipentung. Oh gitu ya. Kamu dulu ya kan sering terima air susu nggak pernah balas, atau kamu dulu sering bagiin air tuba, sekarang saatnya kamu bikin air tuba. Aku nggak lali loh. Kamu lali, aku nggak lali, kata Tuhan gitu. Aku dua malaikat sing nyatet perbuatan-perbuatan elekmu. Dulu tidak saya balas, kenapa? Kondisimu nggak memungkinkan. Kalau kondisimu dulu saya langsung balas, lu bisa terkapar. Nah sekarang kondisinya memungkinkan. Udah mampu ya. Nah, kita peringatkan. Nah dulu begitu. Oh, Yes. gitu. Nah nanti air susu Anda berbalas di kemudian hari nanti. Bukan berhenti. Wah kapok lah ngasih orang ini. Kasih air susu, balasnya air tuba. Enggak, nanti berbuah di kemudian hari. Karena tadi pasal 1 tidak ada urusan dengan si penerima bantuan atau pemberian kita. Urusannya sama Anda sendiri yang memberi. Gitu Mas Fatur. Oke, waduh, panjang sekali ya, tapi itu memang ada di sekitar kita ya. Kayaknya satu aja panjang. Gak apa-apa ya. Tapi mungkin sobat R juga wah iya bener ya. Dulu gini. Ada orang berpikir selalu ngasih kebaikan, tapi mungkin dulu waktu masih muda, masih remaja pernah melakukan hal yang enggak orang lain tahu tapi Tuhan tahu. Yes. Nah saatnya dibalas ya jangan marah, jadi introspeksi diri gitu aja ya. Oke, baik sobat tadi yang pengen bertanya boleh silakan di 0817333918 tentang 8 kandungan kekayaan baru 1 ya. Kesehatan yang prima ini meliputi raga atau badan ya, mental dan juga jiwa. Nanti kita bahas lagi ya Pak ya. Oke. Tuh. Bagus banget tapi ya temanya hari ini sobat tadi yang bisa dengerin juga nanti coba deh mulai hari ini akan bisa sobat RD dengarkan di SoundCloud ya. Silahkan download di internet, nanti kita bakalan upload di sana. Baik, jangan kemana-mana, tetap di sini di 91.8 FM. RDI lebih asik, lebih dahsyat. Obesitas, obrolan santai di tengah rutinitas Sobat RD semuanya di siang hari ini ya Sobat RD ya. Kita masih ngobrolin tentang 8 kandungan kekayaan. Dan kita flashback sejenak tadi. Yang pertama ini ada yang jelas kesehatan yang prima ya. Sehat itu memang mahal harganya ya Pak ya. Betul. Raga, mental dan juga jiwa. Yes, tadi. betul. Ini kayaknya untuk kesehatan yang prima
tambahan dikit Ah. untuk kesehatan yang prima Mas Fatur. Jadi kalau fisik kita, mental kita, jiwa kita itu sudah sehat, biar betul-betul kaya secara materi, Iya. ketiganya harus kita gunakan. Harus digunakan. Yes, kesehatan fisik misalkan kita gunakan. Contohnya gini Mas Fatur, sobat RDI, kalau kita tangannya ini sehat kuat, dipakai buat mukulin orang, atau preman dipakai buat mukulin orang, dapat duit berapa? Tergantung yang dipukulin, di dompet ada duit berapa, Iya. katakanlah ratusan ribu. Tapi kalau tangan yang sehat ini kemudian dilatih untuk bertinju di atas ring mukulin orang, dapat duit berapa? Iya, lebih banyak lagi. Lebih malah banyak ini. lagi, ya toh? Lebih ini ya, dan lebih Bisa lebih- ratusan juta dan nggak melanggar hukum ya kalau mukulin orang di ring tinju. beda ya, kan lebih fair ya di sana. Yes. Kemudian kaki ini, kaki yang sehat nggak semutan, ini kalau dipakai buat ngayuh becak satu hari dapat duit berapa? Katakanlah 100.000, 200.000 dapat ya. Tapi kalau kaki ini ya dilatih keterampilannya buat main sepak bola, itu dapat duit berapa satu kali main? Nah, jadi yang pertama itu bagaimana kesehatan tubuh kita, kesehatan mental kita, jiwa kita kembangkan menjadi sebuah keterampilan, kemudian kita gunakan. Tangan yang sama bagi petinju itu bisa menghasilkan rezeki lebih besar daripada preman-preman saya ya. Kemudian kaki yang sama bagi pesepak bola itu bisa menghasilkan rezeki lebih besar daripada tukang becak. Atau tangan yang sama itu juga bisa menjadi rezeki bagi mereka yang penulis. Iya. Mulut yang sama, kalau mulutnya Pak Mario Teguh itu bisa 40 juta 1 jam. Wah, nah aku piro ya, Pak. Mulutnya Agnes Monica itu bisa ya, satu sesi juga 1 minggu 40 juta. Mulutnya Tukul Arwana juga gitu. Mulut kita berapa? Lagi, Pak. Nah, ini kita harus gunakan nih kesehatan ini. Kalau pengen mendapatkan rezeki kita harus gunakan. Kalau pengen kaya secara materi, kesehatan fisik, mental, jiwa kita harus Harus digunakan. digunakan ya. Terutama nanti penggunaan dengan keterampilan. Jadi mulut yang mahal itu mulut yang bicaranya bermutu. Mulut yang bicaranya memberikan solusi. Yes, justru nanti kalau mulut ini digunakan untuk membicarakan aibnya orang, dibicarakan untuk hal-hal yang buruk, senjata makan tuan jadi bumerang. Mulutmu adalah harimaumu. Siapa yang sering itu berkicau itu kemudian kena masalah, nah itu mulutmu adalah harimaumu. Banyak ya. Si Raja Tweet juga ada ya. Ini ya. Pengacara Raja Tweet juga ada ya. Oke, itu kesehatan yang prima Mas Fatur. Betul. Ini kita langsung ke yang kedua. Yes. Kedua adalah kesejahteraan yang melimpah dan berkah. Kesejahteraan yang Melimpah dan berkah. Nah ini yang sangat terlihat nih. Jadi kita itu sering melabeli orang kaya itu karena kesejahteraannya itu melimpah. Melimpah itu kaitannya dengan jumlah materi yang banyak. dengan hartanya. Yes. Ini ya. Bisa aja rumahnya satu di setiap kota, istrinya satu. Di setiap kota. Oh, gitu. Enggak. Nah, kemudian yang kedua itu tidak hanya melimpah saja, tetapi juga berkah. Kalau berkah itu tidak terkait dengan jumlah, berkah itu terkait dengan manfaat yang bisa diberikan. Contohnya, ya, kadang ada anak tukang becak atau anak orang yang nggak punya itu bisa nyekolahkan anaknya sampai S1, S2, S3. Itu berkah. Jumlahnya sedikit tapi manfaatnya gede. Ya. Tapi ada juga orang yang duitnya banyak, ngobatin satu penyakit yang sederhana aja nggak selesai-selesai. Nah, itu keberkahannya kurang. Ya, jadi berkah itu kemanfaatan yang bisa diberikan oleh kesejahteraan tadi. Sementara kalau kelimpahan itu jumlahnya. Jadi yang paling ideal itu sudah jumlahnya melimpah, mendatangkan keberkahan, mendatangkan manfaat yang tinggi bagi diri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian kaitannya dengan ini Mas Fatur, kesejahteraan yang melimpah itu sebenarnya ya di dalam masyarakat kita itu sudah jelas, di dalam kitab suci dijelaskan hanya ada dua kondisi. Kalau tidak melimpah itu berkecukupan, tidak ada kondisi miskin. Kalau tidak berkecukupan melimpah. Nah, miskin itu ya kondisi yang diciptakan oleh manusia. Kalau Tuhan hanya menciptakan dua kondisi, berkecukupan sama berkelimpahan. Kemiskinan itu kondisi yang diciptakan oleh manusia. Ketika apa? Ketika rasa syukur tercabut dari dalam hatinya, dia jadi miskin. Nah, sama Tuhan sudah dipastikan nih, setiap orang pasti mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Setiap orang itu pasti ya mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Nah, ketika dia mampu mencukupi kebutuhan dirinya dan mampu mencukupi kebutuhan orang lain disebut melimpah. Jadi orang yang berkelimpahan itu dia mampu mencukupi kebutuhan keluarganya dan mencukupi kebutuhan keluarga-keluarga yang lain.
Nah, kalau tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga-keluarga yang lain, dia pasti mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Kok sampai nggak cukup? Ini tadi rasa syukur tercabut dari hatinya. Dia menggunakan kekayaan yang cukup untuk dirinya saja itu secara berlebihan, memperturutkan hawa nafsu. Akhirnya kurangnya ditoboi dari utang. Oh, itu dia benar. Pada saat jatuh tempo ra ono duit nggak ngutangi, utang lagi. Untuk apa? Untuk membayar hutang. Itu tadi gali lubang tutup lubang Iya, terus. soalnya akhirnya lubangnya nggak ada tertutup. Iya, bolong we. Bolong terus, untuk ngebul kakinya sendiri. Jadi kemiskinan itu bukan kondisi yang diciptakan Tuhan. Tuhan hanya menciptakan dua kondisi. Kalau tidak berkecukupan, berkelimpahan. Bener banget ya. Yes. Kalau rasa syukurnya udah hilang, katakanlah kita ya memang cuma sehari makan 3 kali lah ya, makan 3 kali walaupun cuma dengan nasi sama sayur aja, nggak ada lauknya, tapi kita masih bisa makan loh. Betul ya. sekali. Coba lihat di luaran sana, kalau kita lihat Paksinawang ya, memang kalau lihat ke atas terus, wah makannya sama daging lainnya. Tapi coba lihat di Jalan Dayang sehari cuma makan sekali, itu penyebab itu aja sama nasi bekas orang atau bagaimana. Betul Harusnya sekali, kita Mas Fatul. kita bersyukur itu tadi Yes. ya. Oke, di sekitar kita ya, atau justru kita sendiri sobat. Nah, sebenarnya begini Mas Fatur ya. Kekayaan itu ada pada rasa. Tadi Mas Fatur itu mengatakan kita lihat ada orang yang makan daging, ada orang yang makan tempe, ada orang ada orang yang makan bekas makanannya orang lain. Tapi kalau Anda sendiri coba cek, pasti pernah merasakan pada saat Anda makan tempe itu rasanya nikmat, tapi makan daging rasanya nggak nikmat. Nah itu dirasa. Nah, karena itu rasa, kita nggak sehat pun rasanya seperti itu. Iya. Di rumah sakit ya 10 hari ya, makanya enak banget Pak, beneran ya. Saya bisa bertaruh begini ya. Coba Anda ya selama 1 minggu sehari 3 kali makan daging terus, entah dengan berbagai macam olahan, ya toh. Pas hari ke-8 makan tempe, enak mana? Enak tempe. Enak tempe. Rasa 8 hari Pak ya. Kita lihat apa namanya? Lebaran haji ya Pak ya. Di mana-mana pada masak daging semua ya. Waduh blenger itu. Aduh daging meneh ya. Udah nggak enak jadinya ya itu ya. Aduh oke. Yang mau bertanya boleh silakan sobat RDI di 0247465918. Kita coba interaksi sobat RDI, pengen sharing, pengen bertanya, atau ya mungkin ada 2 bahasan yang tadi udah kita bahas, ada kesehatan yang prima dan juga kesejahteraan yang melimpah dan juga berkah itu tadi ya. Sithik tapi berkah daripada akeh tapi ngomolo. Tapi yang paling ideal adalah banyak dan berkah, itu melimpah dia. dan berkah. Mantap. Yuk kita buka. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Iya, RDI Pandanaran Semarang. Lebih asik lebih deh. Iya, dengan siapa di mana ini? Iya mas. Di Purwodadi. Purwodadi. Oke, mau bertanya apa atau sharing apa nih? Sharing itu soal apa kesehatan jasmani dan rohani. Kebetulan saat ini saya mengalami sendiri. Fisik saya lemah, jiwa saya sekarang juga lemah. Karena saya habis kehilangan buah hati saya. Iya itu. Untuk membangkitkan semua itu, Bagaimana? mohon Iya. resepnya agar saya bisa semangat kerja lagi. Iya. Dan untuk melupakan kesedihan itu, mohon solusinya. Iya. Oke. Dengan Oke. Ibu. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak teriak di Pati Mbak Tia. bukan siapa tadi ya, Tia apa Tia ya, di Purwodadi ya, ibunya yang di Purwodadi tadi ya. Istilahnya lagi bener-bener lagi drop. Iya. Lagi drop, lagi down karena istilahnya ya kita nggak mungkin juga sebagai seorang ibu kehilangan buah hati. Bagaimana Pak ini? Ya, oke Mbak Tia di Purwodadi ya. Yang jelas begini Mbak Tia, Anda dengan buah hati Anda itu memang saat ini terpisah secara fisik, tetapi secara jiwa itu tidak Mbak Tia. Buah hati Anda itu ada selalu di samping Anda dan selalu mengharapkan Anda bisa menjadi yang terbaik ya. Tidak hanya untuk menjadi ibu yang terbaik bagi buah hati Anda, tapi menjadi ibu yang terbaik bagi buah hati orang lain. Oleh karena itu Mbak Tia ya, Anda yakin bahwa memang secara fisik Anda terpisah, tetapi secara jiwa Anda tidak terpisahkan oleh apapun, dan Anda harus percaya bahwa buah hati Anda itu menginginkan Anda menjadi ibu yang terbaik, bukan hanya untuk dirinya tapi untuk buah hati yang lain. Oleh karena ini Mbak Tia,
umur yang masih Tuhan titipkan kepada Anda, jadikan umur itu ya sebagai sebuah anugerah dengan cara ya Anda melakukan aktivitas dengan sungguh-sungguh, berikan manfaat sebesar mungkin, sebaik mungkin kepada kehidupan banyak orang. Itu Mbak Tia. Gitu ya. Jadi biar istilahnya bisa melupakan dan memberikan yang terbaik ya dengan kesibukan ya, salah satunya itu tadi ya, memberikan yang terbaik buat orang lain juga ya. Mungkin juga kalau emang saat ini sedang kehilangan buah hatinya, mungkin dengan ponakannya atau apa bisa memberikan curahan, mungkin memberi les atau bagaimana gitu bisa juga ya. Jadi buah hati Mbak Tia tadi itu bisa nanti mewujud dalam beraneka bentuk ya. Bentuknya tadi bisa berupa ponaan, bisa berupa anak tetangga dan sebagainya. Itu adalah jiwa yang sama dari buah hatinya Mbak Tia tadi. Berikan kasih sayang, pendidikan yang baik kepada mereka. Itu Mbak Tia. Oke deh, gitu ya. Baik, Sobat EDI ya. Itu dalam saya ya, jalan dulu ya. Jangan kemana-mana ya Sobat EDI ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 91.8 FM. RDI, lebih asik, lebih dahsyat. RDI, lebih asik, lebih dahsyat. Obesitas, obrolan santai di tengah rutinitas Sobat RDI ya. Menemani siang Sobat RDI, kita masih ngobrol tentang 8 kandungan kekayaan. Kita flashback sejenak, tadi udah yang pertama ada kekayaan yang prima, meliputi raga, mental dan juga jiwa yang harus digunakan ya Sobat RDI ya. Buat apa kalau kita punya raga, mental, jiwa, kalau bedek ning omah wae meneng wae apa duwe ya Pak ya. Nggak digunakan. Terus yang kedua kesejahteraan yang melimpah dan berkah. Ya, dua-duanya kalau bisa beriringan ya, ya. Betul sekali Mas. Nah, ini juga tadi Mbak Ase menanggapin juga ini, kalau menurut Mbak Ase ya lebih enak tahu tempe katanya daripada lebih enak tahu tempe. Terus juga ada juga loh Pak, orang yang suka ngasih pada orang yang kaya. Ini ada kaitannya dengan niat apa tadi Pak namanya? Pamrihnya ya. Niatan utamanya untuk apa dulu ini memberinya tadi ya. Oke, terus juga ada siapa ini? Mbak Yani di Salatiga, terima kasih. Terus juga ada tadi Mbak Tia, benar ya. Mbak Tia di Purwodadi katanya menambahkan, dan saat ini Mbak Tia ini sedang hamil, jadi lagi benar-benar sangat lemah jadinya untuk jiwa dan juga raga. Jadi udah diuji dan sekarang posisinya lagi mengandung gitu ya. Iya, betul. Yang pasti gini Mbak Tia, yang namanya Tuhan itu sebelum memberikan beban kepada kita itu sudah terlebih dulu menciptakan pundak. Jadi beban-beban yang berat itu hanya dialamatkan kepada pundak-pundak yang kuat. Dan sudah pasti yang mengalamatkan Tuhan itu ya tidak pernah salah alamat. Kalau Ayu Ting Ting bisa punya alamat palsu ya. Pak Pos bisa salah alamat karena rumah yang dituju itu sudah pindah penghuninya. Tapi kalau Tuhan itu tidak pernah salah di dalam mengirimkan masalah, mengirimkan ujian ya. Jadi selalu ya beban-beban, tantangan-tantangan yang berat selalu tertuju pada pundak yang kuat. Jadi kalau saat ini kita sedang mendapatkan ujian yang berat, berarti di dalam diri kita Tuhan sudah anugerahkan pundak yang kuat untuk memikulnya. Tinggal kalau dirasa kita kok mikulnya berat, berarti cara mikul kita masih salah. Kita harus perbaiki cara mikul kita dengan cara memandang dari sisi yang baru. Iya, memandang dari sisi yang baru artinya apa? Artinya setiap kejadian-kejadian yang kita nilai buruk atau setiap hal-hal yang kita anggap sebuah musibah itu terjadi, berarti Tuhan mengizinkan terjadi. Ketika Tuhan mengizinkan terjadi, ini berarti ada kebaikan di dalam ujian ini. Dan ini pasti ya akan memperbaiki atau meningkatkan kualitas kehidupan di masa yang akan datang. Syaratnya apa? Syaratnya kita harus bisa jalan hidup itu dengan tepat. Nah, gitu. Selalu begitu, ya. Kayak di peribahasa ya, itu ada satu kalimat ya. Di setiap kesusahan pasti akan ada kebahagiaan di sana ya. Ini benar banget ya. Oke, kita lanjutkan dulu Pak ya. Tadi 1, 2 dan 3. Oke, yang ketiga ya, kandungan kekayaan yang ketiga adalah keceriaan yang alami dan spontan. Keceriaan yang alami dan spontan. Ya. Nggak dibuat-buat ya Pak? Iya, betul sekali ya. Jadi keceriaan ini kita harus belajar pada anak kecil ya. Coba sekarang Mas Fatur usia berapa?
27 Pak. Oke, ya. 27. 28 rong sasi ngas Pak. Oke. 27 ya. Coba Mas Faton nanti kemarin diingat lagi ya, dari bangun tidur sampai tidur ketawanya itu berapa kali? Wah kerep Pak, aku Oh, kerap. aku sehari itu ketawa mungkin lebih dari 1000 kali Oke. ya Pak ya. Dibandingkan Mas Fatur ketika usia 5 tahun ke bawah, ketawanya banyak yang mana? Banyak sekarang Pak. Banyak sekarang. Iya. Berarti kalau gitu masa balikannya mendapatkan masalah itu. Oh, balita ke cara ketawa tuh, balita bermasalah itu. Dulu aku nggak seperti ini ya. Nggak ngedan seperti ini Pak ya. Ke belakangan ini aja ya. Umur 20 naik baru kita ini metu Pak ini. Iya. Dulu waktu kecil lebih ini sih, lebih pendiam anaknya. Oh begitu ya. Pendiam dan minder. Tapi kalau suruh tampil doyan Pak. Oh doyan gitu, oke. Ya. Jadi orang semakin dewasa, dia stok keceriaannya itu berkurang. Jadi hidupnya semakin serius orang makin dewasa. Banyak Ya, pikiran. kesibukannya semakin meningkat, beban mental pikirannya itu semakin meningkat. Sehingga bagi orang dewasa yang namanya keceriaan ini barang yang mahal. Kenapa barang yang mahal? Banyak orang yang membeli. Kok tahu Pak bahwa keceriaan itu banyak orang yang membeli? Sulit dan kawan-kawan itu kaya jualan keceriaan. Iya. Betul nggak Mas Kita Fatur? harus nonton dia. Yes, Tukul juga gitu. Dia jualan keceriaan, dan keceriaannya kan yang nggak alami dan spontan. Iya toh? Iya. Iya gitu. Kita harus membeli dia. Sekarang Anda lihat televisi swasta di prime time-nya itu apa? Lawakan semua. benar. Dari jam berapa sampai jam berapa tuh yang prime time-nya itu? Dari sore jam 5 sampai jam 12 malam ya. Itu lawakan semua, ya. jam Jam-jam utama itu, ya. Jam 7 sampai jam 9 itu jam-jam utama itu lawakan semua. Anda sebutin. Nah, itu Iya. tadi. Ini satu bukti bahwa keceriaan, ya, itu bagi orang dewasa itu sesuatu yang mahal harganya. Sehingga banyak sekali pelawak-pelawak yang sekarang kaya. Banyak perusahaan yang pasang iklan di prime time tadi yang isinya mau lawakan tadi. Ya kadang lawakannya ya maaf ya kurang mendidik juga sih ya. Benar. Ya itu tadi nggak alami dan spontan. Yes, nah. Mereka dibuat-buat itu tadi. Yes, berarti bagi orang dewasa ini yang namanya keceriaan itu barang yang mahal. Tapi bagi anak yang kecil itu murah meriah. Kecuali tadi anak-anak kecil yang bermasalah. Isi cilik Oh, jangan. masih kecil aja itu sudah cara ketawa gitu. Ya kan? Ini kesiannya ini berarti apa ya? Orang dewasa dalam tubuh anak kecil ya. Kembali kelas sekarang Pak Pak ya. Makin tua makin ketawa. Nah ini berarti ada sosok balita dalam tubuh orang dewasa nih ya. Makin dewasa makin kayak anak kecil ya. Apa mana lu tambah Pak? Nah, kenapa anak kecil itu bisa melahirkan keceriaan yang alami dan spontan? Yang pertama itu dia polos, ya polos. Jadi orang ketika kecil itu file-filenya itu masih sedikit, ya. Nanti ketika dia dewasa itu sudah mulai pinter ngakali, sudah pinter nyiasati, sehingga nggak polos lagi nih. Kalau sudah dia biasa nyiasati ngakali, dia sudah mulai berhati-hati nih. Jangan sampai ketahuan lagi. Nah, sehingga dia keceriaannya udah mulai berkurang. Palsu ya itu ya, udah mulai Ya. palsu ya. Nah, anak kecil itu polos ya, jadi dia bisa ceria secara alami dan spontan. Kemudian itu spontan, ya spontan itu ya sudah dia mengekspresikan apa langsung lahir, tidak memperdulikan ada orang tersinggung dia, ada orang marah apa enggak, udah keluarin aja. Iya. Ya. Nah, kemudian berikutnya itu anak kecil itu dia mudah sekali bergerak emosinya. Maksudnya bergerak emosinya gini. Kalau ada anak kecil berantem sampai nangis dipisahkan orang tuanya, 1 jam lagi dia sudah akur lagi Iya, sudah. benar. Kalau kita mendendam sampai puluhan tahun, emosinya nggak gerak-gerak. Padahal cuma sepele kadang ya. Iya. Masalah apa, ngomongan atau apa gitu aja bisa jadi marah sampai ini ya, sampai sakit sampai apa gitu. Iya, sampai masuk penjara. Iya. Dibawa mati lagi, dibawa ke dalam kubur ya itu ya. Oke, ini kecewaan yang alami dan juga spontan ya. Keceriaan lah, bukan kekecewaan. Keceriaan yang alami dan juga spontan ya sobat dia. Ini untuk yang ketiga. Yang keempat Pak? Keempat adalah kedamaian batin yang dalam. Jadi kalau keceriaan itu ekspresi senang di luar, kalau kedamaian batin itu ekspresi bahagia di dalam. Nah, orang yang damai itu orang yang dalam hidupnya itu melakukan hal-hal yang benar. Bukan melakukan hal-hal dengan benar, tapi orang yang melakukan hal-hal yang benar. Indikasinya atau aturannya itu sederhana, bahwa melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan hukum negara disebut legal, dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan hukum agama disebut halal. Mau dia bisnis, mau dia karyawan, mau dia ibu rumah tangga, pejabat, kalau dia melakukan hal-hal yang benar, pasti tidurnya nyenyak.
Kalau nggak nyenyak, nyalain obat nyamuk, nyamuknya banyak, nyenyak lagi. Iya. Tapi sekarang tanpa nyamuk, kasurnya empuk, kok tidurnya nggak nyenyak, berarti nggak damai. Kalau nggak damai, dia berarti dalam pekerjaannya melakukan hal yang tidak benar, korupsi, menyuap. Sesuatu yang dipikirkan ya. Yes, Berarti. betul. Kalau melakukan hal-hal yang benar, itu ada orang bikin masalah, yuk kita selesaikan. Mau kemana, ayo kita selesaikan. Saya sudah melakukan hal yang benar kok. Nah, tapi kalau melakukan hal yang tidak benar, ini yang membuat kedamaian batin kita itu tercabut. Sehingga walaupun ya tidur di ruangan yang nyaman, kasurnya nyaman, selimutnya kentut juga nyaman, ya toh, tapi tetap butuh pil tidur Untuk bisa istirahat itu. Yes, ya. betul Ini berarti kan sekali. kesehatannya mahal dong. Betul. Untuk kesehatan dan kenyamanannya mahal sekali. Mahal ya, sekali. ini. Makanya kalau kita pengen damai, kita harus melakukan hal-hal yang benar. Tadi acuannya itu undang-undang negara. Itu jangan dilanggar deh. Undang-undang agama jangan dilanggar. Nah, kemudian ada satu undang-undang lagi ya, yang memang kalau dilanggar 100% Anda pasti nggak damai. Hati nurani. Lengkap ya, hati nurani. Jangan disingkat. Kalau disingkat itu Kuwi keluar nyalon loh Pak. ya, hati nurani ya. Jadi hati nurani itu memang sudah dijadikan kompas batin ya dari Tuhan ya. Kalau kita mau melakukan ini tapi kok ada pencegahan dari dalam, jangan dilakukan. Bisa aja Anda lakukan itu, nanti kedamaian pergi dari Anda. Ya, ada pendatang baru, istrinya kok cantik mau goda, hati Anda mengatakan jangan digoda, nanti Anda nggak damai. Ya Bang. Jadi kepikiran, aduh. Nah, Berarti yang mau tak parani kok. Sesuatu itu. ya. Aduh. Kompas batin kita tuh hati nurani. Kalau Anda langgar hati nurani itu, nanti hidup Anda tidak akan damai. Tapi kalau orang yang nekat Pak, Nekat gimana? melanggar, ceritanya melanggar nih. Orang nekat kira bakalan iso gitu. Iya. Seperti itu Pak. Iya. Sebenarnya dia ragu, tapi untuk maju katakanlah mau bikin usaha deh ya. Iya. Mau bikin usaha sebenarnya dia ragu gitu. Ragu tapi dia istilahnya modal nekat tuh modal Iya. nekat. Nah, itu bagaimana Iya, Pak? ragunya diobati dulu ya. Jadi ngobatinya gini, apa yang membuat dia ragu? Wah, nanti kalau saya gagal, kalau saya rugi, kalau saya bangkrut dan sebagainya. Coba Anda kalkulasi, Anda mengeluarkan sekian, kalau total rugi Anda kehilangannya berapa? Ketika Anda kehilangannya segitu, bisa Anda sanggup Anda pikul enggak? Kalau masih sanggup Anda pikul, lakukan. Kalau tidak sanggup Anda pikul, kurangi. Terus jalan. Nah, artinya kedamaian di sini yang hilang kalau kita melakukan hal-hal yang salah. Salah menurut undang-undang negara dan salah menurut aturan agama, serta tidak dibenarkan oleh hati nurani. Hati nurani itu. Jangan tadi. dilakukan, dan hati nuraninya nggak boleh disingkat. Iya, bener Pak. Oh, jadi singkat. Ini juga ada Mbak Kusnul yang di Karangrejo nih katanya. Oh, kayak Mbak Kusnul nih ya, ceria terus padahal ngomel-ngomel tiap hari. Jadi sekarang ngekek-ngekek lalu ngamuk-ngamuk gitu ya. Rada kurang mungkin Pak ya. Aneh papat jadi ini daripada stres mendingan ketawa ketiwi gitu aja ya. Oke, jam 11 ya, dari jam 10 sampai jam 11 ternyata udah 1 jam Sobat Edi. Kayaknya nanti yang 4-nya lagi minggu depan ya insyaallah ya Pak. Insyaallah, Ya. Mas Fatur, Kita ya. akan bahas lagi, tapi untuk bahasan kita hari ini Pak Edi ingin ada yang disampaikan dahulu. Ya, oke Sobat RDI ya. Jadi kalau kita sudah bisa memahami ya 4 kandungan kekayaan dari 8 kandungan kekayaan ya, kita baru masuk ke dalam tahapan pintar. Jadi pintar itu bagaimana kita bisa mengetahui 4 kandungan tadi ya. Kesehatan yang prima, kesejahteraan yang melimpah dan berkah, keceriaan yang alami dan spontan, serta kedamaian batin yang dalam. Kita kalau baru tahu itu disebut pintar. Nah, kita disebut bijaksana kalau kita nanti bisa menerapkan keempat kandungan tadi dalam kehidupan sehari-hari sehingga nyata hidup kita menuai hasilnya. Harapan kami ya, Anda tidak hanya pintar atau tahu solusi dari persoalan Anda, tapi bisa menggunakan solusi itu untuk menjawab persoalan hidup Anda. Itu Mas Fatur. Oke, gunakan solusi itu untuk menjawab ya Sobat Edi. Yes. Ya, ojo bingung. Baik, dan buat Sobat Edi yang udah bertanya terima kasih banget ya. Mungkin waktunya emang cepet banget gak kerasa. Yang udah share juga di SMS thank you. Dan yang di Facebooknya Sulihan Soli juga terima kasih banget. Dan habis ini jangan kemana-mana ya. Tapi yang jelas minggu depan Sobat Edi bisa simak lagi di jam 10 sampai jam 11 bareng Pak Edi.